Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gramat. Dalam episode kali ini, kita akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Acan. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya sudah tersedia di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Acan. Mungkin ada yang tidak tahu apa acan itu. Acan adalah terasi. Namun bagi sebagian orang Kalimantan, kata acan tak lagi asing dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut cerita pula, acan ini juga jadi pertanda hadirnya sosok makhluk halus. Kejadian ini terjadi saat awal kami kuliah. Malam minggu nanti kita mau ngapain ya? Bosan juga di kafe-kafe kayak gini terus. Dadang tiba-tiba nyeletuk. Terus kamu ada rencana gak, Dang? Tanya Lukman. Gimana kalau kita bakar-bakar ikan sama ayam aja di rumahnya Dadang? Gimana, Dang? Setuju gak? Tanya Dudung. Ya udah, setuju aja aku. Tapi kita patungan ya, satu orang 50.000, ucap Dadang. Mereka semuanya sepakat untuk acara bakar-bakar ayam dan ikan itu. Semuanya aman saja sampai tiba saatnya malam minggu datang. Mereka terlihat sibuk dengan urusan masing-masing. Pagi hari, sekitar jam 9, di sebuah kafe di pinggiran kota B di Pulau Kalimantan. Sebut saja Dadang, Dudung, Diding, Dodong, dan Lukman sedang berbincang-bincang ngalor ngidul gak karuan. Mereka semua tengah asik menyeruput kopi dan menyesap rokok masing-masing. Ada yang sibuk menyalakan arang, memotong ikan dan ayam, mempersiapkan bumbu dan memasak nasi. Semua terhanyut dalam kegiatan masing-masing. Sampai pada akhirnya tibalah saat untuk bakar-bakar. Ayo kita bakar ayam sama ikannya, ucap Dadang. Mereka pun menuju halaman rumah Dadang dan mulai menaruh ikan dan ayam di atas pemanggang. Ada daun pisang. Ayo kita lapis pakai daun pisang dulu, biar gak gosong, ucap Dudung sambil menunjuk pohon pisang di kebun seberang rumah Dadang. Ide bagus, Dudung. Ayo kita ambil, ucap Diding seraya berdiri menuju pohon pisang itu. Kok keras ya? Gimana kalau kita tebang aja pohonnya? Jadi sekalian banyak, ucap Lukman. Dang, pinjem golok atau kapak deh kalau ada, ucap Diding. Nih Ding, ucap Dadang sambil menyerahkan golok. Waduh, aku gak pernah nebang pohon, kata Diding sambil menggaruk kepalanya. Ya udah, sini, biar aku saja yang menebang. Dodong mengambil golok dan mulai menebas batang pohon pisang. Tak butuh berapa lama, pohon pisangnya pun rubuh. Mereka pun mulai menebas daun-daun di pohon pisang itu dan mulai membungkus semua ayam dan ikan mereka, lalu dibakar. Setelah selesai memanggang dan makan, kira-kira jam 12 malam, mereka pun beres-beres. Setelah beres-beres, mereka pun santai sebentar dan merokok. Tak terasa sudah jam 12.45 malam. Mereka pun pamit pulang pada orang tua Dadang. Kebetulan si Diding ini rumahnya di seberang jalan dari kompleknya Dadang. Teman-teman kota B pasti tahu jalan GS ini punya komplek berseberangan.
Dadang juga ikut keluar ingin mengantar Diding ke rumahnya, sekalian juga beli rokok. Tak ada keanehan sejauh mata memandang. Namun akhirnya kejadian aneh dan seram pun terjadi. Saat mereka sudah di depan kompleks, mereka bersiap ingin menyeberang jalan menaiki motor. Dari arah kanan mereka, ada sebuah mobil tua berwarna biru gelap dengan kecepatan sedang melaju. Mereka pun berinisiatif untuk memberi jalan terlebih dahulu untuk mobil itu lewat. Tiba-tiba bau acan menyeruak di hidung mereka berlima, sangat tajam sekali aromanya. Ternyata itu datang dari mobil tua yang melewati mereka. Mereka saling pandang satu sama lain. "Dong, nyium gak kamu bau acan?" Lukman berbisik ke Dodong. "Iya, nyiuman. Kayaknya mereka bawa acan kali di mobilnya, mau dijual," ucap Dodong. "Shh, Dang, nyium gak?" tanya Lukman lagi. "Gak usah ditegur goblok, diem aja," ucap Dadang sambil marah-marah pada Lukman. "Kayaknya ada yang gak beres nih, Dung," ucap Diding pada Dudung. Mereka pun melihat ke arah mobil tadi sambil tertegun. Ternyata mobil tua tadi berhenti tak jauh dari mereka. Perlahan, mobil itu mundur hingga tepat di hadapan mereka semua. Saat kaca mobil dibuka, mereka dikejutkan dengan pandangan datar tanpa ekspresi ke arah mereka. Yang memandang mereka adalah seorang nenek-nenek. Nenek-nenek itu terus menatap mereka tanpa ekspresi. Mereka pun dan nenek itu bertatapan. Kulit nenek itu pucat dengan perawakan khas orang Tionghoa. Bibirnya putih pucat tanpa ekspresi. Tiba-tiba bau acannya semakin menjadi, hingga membuat Diding menjadi mual. Dadang berusaha mencari celah di antara nenek itu untuk melihat siapa pengemudinya. Namun tak kelihatan, hanya gelap dan siluet yang dilihatnya. Padahal jalan itu penerangannya sangat bagus. "Nenek-nenek, jam 1 malam gini, ngapain?" batin Dadang. Sekitar 10 menit nenek itu menatap mereka dengan wajah pucat dan tanpa senyum sedikit pun. Tak lama, mobil itu pun maju lagi dan bau acan semakin menyesak di jalanan itu. Tak banyak basa-basi lagi, mereka pun tancap gas dan Dadang pun batal memberi rokok karena ketakutan. Dadang pun bergegas memasukkan motornya ke dalam rumah. Di kejauhan, seberang rumahnya, tepat di daerah pohon pisang yang ditebang tadi, sosok nenek itu muncul di sana. "Ah, pergi!" teriak Dadang yang disusul dengan keluarnya papa dan mamanya. Dang, kenapa kamu, Dang?" tanya papanya. "Itu, Pak, ada nenek-nenek di situ, Pak." Dadang menunjuk ke arah kebun. Papanya Dadang yang notabene-nya bisa merasakan kehadiran mereka, perlahan mencium aroma acan. "Pak, bau acan, Pak," ucap Mama Dadang. "Tenang, Mah," kata papanya lagi. Papanya Dadang pun mengangguk dan menggeleng, entah apa yang dilakukannya. "Bilang minta maaf, Dang. Wakilin teman-temanmu juga," ucap papanya. Maafin saya, Datu," ucap Dadang ketakutan. Tak lama, bau acan itu pun menghilang, dan sosok nenek itu pun sudah tak ada lagi. Papanya Dadang pun menasihati anaknya, kalau kita tidak boleh sembarangan menebang pohon entah apapun alasannya. Sebenarnya,
Papanya pun tak ingin menyuruh anaknya percaya pada hal-hal seperti itu. Namun, lain cerita karena kejadian ini sudah menimpa Dadang dan teman-temannya. Lain kali, Dadang dan teman-temannya harus lebih berhati-hati dan tidak boleh seenaknya sendiri. Karena kita hidup mungkin juga bersinggungan dengan yang lain tanpa kita sadari. Itu tadi cerita horor dengan judul Acan. Semoga cerita kali ini dapat menambah asupan horor teman-teman kali ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.